Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dan Kabupaten Konawe, Provinsi Tenggara. Saya sendiri Arham Amiruddin dari N2 Konawe. Saya Herni dari SD Negeri Asal. Saya Ratna Dewi dari TK Putra 1 Irigasi. Saat ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk posisi akademik, mana terdiri dari observer, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore, Pak. Sore, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, baiklah Pak. Sebelum kita melakukan Bapak melakukan kegiatan coaching, terlebih dahulu saya di sini berperan sebagai observer. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada pertemuan kita kali ini. Saya akan menilai coach, yaitu Bapak ya, sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Ya, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach dan bagaimana coach bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak ya. Oke, ya. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, jadi rencana ke Bu selaku coach yang akan coaching ini yang kompetensinya saya kembangkan, bagaimana saya akan menghadirkan kesadaran penuh, ya, kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan dengan rasa, ya, seperti itu. Mengajukan pertanyaan dan mendengarkan dengan rasa. Iya, kesadaran penuh ya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, secara spesifik yang akan saya observasi kepada coaching, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, ya, sehingga saya bisa menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Iya, betul. Indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya lakukan dengan alur cerita, tentunya kita harus mencari dengan tujuan yang ingin kita inginkan dari proses coaching ini. Jadi saya melakukan proses alur tirta, di mana alur tirta itu adalah tujuan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dan menyepakati yang ingin kita sampaikan. Kemudian saya akan mengidentifikasi tentunya dari permasalahan itu dan rencana aksi yang akan saya tanyakan kepada coaching, apa yang akan dilaksanakan, dan terakhir tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Iya, indikator itu tentang pada intinya tentang alur cerita ya. Iya, betul. Demikian yang pra observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan. Ya, terima kasih, Bu. Ini akan dilaksanakan. Baiklah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Kita buat janjian untuk membahas sesuatu. Iya. Ini agak cemas, agak gelisah ini. Ada masalah apa yang bisa saya bantu? Oke, siap Pak. Ya, kemarin kan saya sudah janji sama Bapak mau ketemu sama Bapak. Ada sedikit yang mengganjal dalam hati nih Pak terkait pembelajaran di sekolah. Apa itu Bu? Kalau boleh? Ini Pak, saya kan di sana kan guru baru di tempat saya mengajar. Guru baru. Jadi saya melihat itu yang di tempat baru sekarang itu jauh berbeda sekali yang di tempat tugas saya yang lama. Iya, situasinya mulai dari pembelajaran yang berbeda, mulai dari siswanya yang kurang tidak banyak lah ya. Terus mulai dari keinginan orang tua siswa untuk kasih sekolah anaknya itu berbeda lah. Jauh berbeda Pak. Ya, oke. Jadi Ibu ini ingin membahas tentang masalah dari perpindahan sekolah lama ke sekolah baru. Kira-kira apa tujuan yang akan kita capai dalam pembahasan ini? Oke. Saya berharap dengan saya bertemu dengan Bapak ada solusi yang saya bisa dapatkan terkait mungkin perubahan yang akan terjadi pada sekolah saya. Oke, bagus. Jadi dari tujuan yang Ibu sampaikan, ukuran keberhasilan dari pertemuan kita seperti apa kira-kira supaya bisa saya ada gambaran? Iya Pak, saya berharap dari saya bertemu dengan Bapak, ukuran keberhasilan yang pertama itu perubahan untuk pembelajaran saja dulu Pak. Gimana nyamannya Ibu
Kesempatan apa yang Ibu miliki untuk kita bisa mengidentifikasi permasalahan Ibu? Kesempatan yang saya miliki sekarang itu, saya berharap dengan saya melakukan proses coaching sekarang, saya mendapatkan kesempatan bahwa ternyata permasalahan yang saya hadapi itu bisa terpecahkan. Ya, semoga ya Bu. Jadi saya kasih rentang skala 1 ke 10, kira-kira sebelum dapat permasalahan Ibu di rentang berapa? Sekarang itu Pak masih ada yang angka 5. Oh, Jauh sekali Pak, jauh ya. sekali dari 5 standar. ya. Oke, dari skala yang Ibu 5, semoga nanti bisa meningkat setelah ada pembahasan Ibu sendiri. Oke. Kemudian kekuatan apa yang Ibu miliki untuk bisa kita persiapkan ke depannya? Yang pertama itu kekuatan saya itu ada kemauan. Kemauan yang sangat Iya, kuat. Iya, betul Pak. Ada kemauan saya. Terus ada kerjasama mungkin dari, saya berharap mungkin ada kerjasama dari pihak sekolah. Iya, teman sejawat juga. Iya, betul sekali Pak. Itu kekuatan saya. Iya. Peluang yang kemungkinan Ibu nanti dapatkan yang bisa diambil seperti apa sehingga terpecahkan masalah itu. Peluang yang saya harapkan itu yaitu dengan adanya keinginan saya, mudah-mudahan dengan peluang ini saya bisa menyelesaikan masalah yang terkait pembelajaran yang tadi, yang jauh berbeda sekali dengan pembelajaran yang sebelumnya. Jadi saya berharap dengan keinginan saya untuk melakukan perubahan itu bisa terwujud di sekolah yang sekarang. Oke. Ketika Ibu akan melaksanakan rencana Ibu, apa hambatan atau misalnya gangguan-gangguan yang akan menjadi penghalang Ibu dalam menjalankan rencana Ibu ini? Oke, saya melihat itu Pak, hambatannya itu datangnya dari dukungan dari orang tua. Karena saya lihat di sana itu memang pendidikannya, maksudnya keinginan orang tua untuk memasukkan anaknya di sekolah itu jauh berbeda sekali. Karena memang mungkin berada di wilayah agak jauh dari kota. Beda lah kalau sama pemahaman orang-orang yang ada di sekeliling kota kan Pak. Jadi kalau di sana itu memang pemahaman mereka tentang pendidikan itu masih sangat kurang. Jadi keinginan orang tua. Saya konfirmasi bahwasanya kebutuhan siswa dengan yang ada di kota dengan di tempatnya Ibu sekarang itu agak minim minatnya, baik dari orang tuanya sendiri, siswanya. Tapi kira-kira dari Ibu sendiri, kekuatan apa yang Ibu bisa kembangkan atau bersama teman-teman nanti? Oke, kalau saya berharap itu karena saya memang lisensinya memang pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak. Jadi saya berharap dengan adanya saya di sana, saya melakukan banyak perubahan terkait pembelajaran. Jadi saya berharap dengan begitu saya bisa menarik minat dari orang tua siswa. Jadi ide yang Ibu sampaikan itu adalah pengembangan atau solusi yang akan dilaksanakan. Iya, betul Pak. Kemudian prioritas tentu dalam melaksanakan rencananya Ibu, ada prioritas utama yang akan Ibu laksanakan. Iya. Jauh seperti apa? Oke, prioritasnya itu Pak, pertama dulu saya akan di sekolah dulu, mungkin saya di sekolah dulu. Jadi saya berharap saya di sekolah menampilkan satu pembelajaran yang menarik minat anak-anak. Terus memberikan mereka perhatian yang lebih. Yang penuh, Setelah itu saya akan mengajukan membahas dulu sama kepala sekolah bagaimana pembelajaran yang bagus. Jadi dengan sendirinya orang tua akan melihat, kan mereka sering mengantar anaknya, jadi pasti melihat lah kalau pembelajaran sudah menyenangkan, pembelajaran yang aktif, jadi mereka akan melihat orang tuanya kan diantar, jadi pasti mereka melihat. Jadi dengan sendirinya mereka ternyata pendidikan anak usia dini bahwa taman kanak-kanak tidak regulasinya tidak cuma datang bermain saja. Memang bermainnya itu ada proses pembelajaran di dalam. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu semua sangat tepat ya Ibu ya. Itu rencananya Ibu. Nah, jangka waktu pelaksanaan yang Ibu akan rencanakan ini kira-kira kapan Bu? Jangka waktu yang saya akan laksanakan itu karena saya itu ditempatkan insya Allah nanti bulan Agustus. Bulan Agustus ini kan bulan Juli, jadi bulan Agustus mungkin dari awal itu saya akan masuk. Sekarang itu masih saya tahap pelaporan di atas. Jadi saya masih melihat, masih observasi keadaan di sana.
Tapi saya sudah melihat ternyata memang begini berbeda jauh sekali dengan di sana. Jadi saya masih proses observasi karena saya masih melapor di sana. Jadi keinginan orang tua. Saya konfirmasi bahwasanya kebutuhan siswa dengan yang ada di kota dengan di tempatnya Ibu sekarang itu agak minim minatnya, baik dari orang tuanya sendiri, siswanya. Tapi kira-kira dari Ibu sendiri, kekuatan apa yang Ibu bisa kembangkan atau bersama teman-teman nanti? Oke, kalau saya berharap itu karena saya memang lisensinya memang pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak. Jadi saya berharap dengan adanya saya di sana, saya melakukan banyak perubahan terkait pembelajaran. Jadi saya berharap dengan begitu saya bisa menarik minat minat dari orang tua siswa. Jadi ide yang Ibu sampaikan itu adalah pengembangan atau solusi yang akan dilaksanakan. Iya, betul, Pak. Kemudian ini apa ukuran keberhasilan Ibu dalam rencana yang akan dilaksanakan? Oke, ukuran keberhasilan saya itu Pak ada 2 sebenarnya. Yang pertama di sekolah saya itu peserta didiknya meningkat. Iya. Ya. Dari hasil saya mau menciptakan mungkin pembelajaran yang menyenangkan, jadi mereka bisa meningkat. Terus yang kedua itu perubahan terkait pembelajaran. Karena saya lihat itu guru-gurunya kan memang lisensinya mereka bukan lisensi pendidikan anak usia dini, pendidikan PAUD. Jadi adalah perubahan yang memang regulasinya. Berarti nanti Ibu bisa berperan terhadap rekan sejawat. Ya, insya Allah. Oke, ini ada rentang setelah Ibu membahas ini, skalanya setelah tadi Ibu bilang 5, dan ada rencana yang Ibu sampaikan itu sudah di skala berapa? Oke, saya berharap Pak tidak sampai angka 10 tidak. Karena saya bukan saya perintis di sini. Saya bukan pewaris di sini, tapi perintis. Jadi setidaknya dia naik. Iya, jadi saya tidak berharap 10, saya cuma berharap di angka 7 atau kalaupun minimal sampai 8. Wih, luar biasa ya. Artinya ada naikan signifikan ya Bu ya. Oke. Apa komitmen nanti setelah Ibu merencanakan ini, komitmen diri yang Ibu persiapkan apa? Oke, kalau komitmen diri saya itu Pak yang terpenting, yang utama itu datangnya itu adalah niat. Pertama niat, terus yang kedua itu kemauan, terus yang ketiga konsisten. Tentu Ibu dengan sendirinya ini ada kolaborasi dari pimpinan dan rekan sejawat. Ibu bisa menunjuk atau menyebutkan siapa teman yang bisa diajak untuk melaksanakan rencana Ibu bentuk teman diskusi. Oke, yang pertama itu Pak sebenarnya kepala sekolah, karena saya sudah melapor sama kepala sekolah dan ada memang sebelum saya melapor, setelah ini saya sudah melakukan beberapa komunikasi dengan dia, diskusi terkait kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekolah itu. Setelah observasi, saya mau pada saat ini pertemuan ini saya ingin sama kepala sekolah dulu, karena semua kebijakan, semua keputusan kan dari dia. Jadi kalau sudah ada regulasi dari kepala sekolah, insya Allah. Kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching ini, pertanggungjawaban Ibu setelah misalnya melaksanakan itu, kita kapan lagi adakan pertemuan seperti ini? Oke, setelah saya melakukan proses coaching ini, saya banyak sedikit terbuka pemikiran saya. Ternyata permasalahan itu semuanya akan bisa dihadapi. Setelah saya mungkin saya berharap 1 bulan ke depan setelah saya masuk bulan Agustus, di bulan 10 mungkin atau di bulan 11, saya akan menelpon Bapak kembali untuk jalan-jalan ke sana Pak, lihat-lihat perkembangan itu sudah berjalan. Konfirmasi keberhasilan Ibu dari sesi coaching ini. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan dari semuanya itu sangat mungkin bisa menyemangati Ibu untuk melaksanakan rencananya Ibu. Semoga bisa tercapai ya, dan mungkin dari semua yang Ibu sudah sampaikan kita mungkin bisa menutup perjumpaan kita, dan semoga bisa terlaksana dengan baik apa yang Ibu bisa rencanakan. Silakan mungkin bagaimana perasaannya Ibu mungkin setelah pertemuan ini.
Perasaan saya itu sekarang itu saya merasa kayak apa ya, ada satu titik terang di Iya. otak saya, Pak. Apa-apa saja, drap-drap apa saja yang tadinya fase-fase itu putus, Iya. sekarang itu saya berpikir fase-fase itu bisa bersambung setelah saya melakukan proses coaching sama. Semoga bisa terlaksana dengan baik, Bu. Nanti kita jumpa lagi untuk membahas di hasil keberhasilan. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak, sudah memberi saya waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya? Iya, Bu. Iya. Sebelum menutupi kegiatan tadi, saya sedikit mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kita kali ini ya. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching Bapak terkait tujuan yang diinginkan? Ya, tadi saya menyampaikan dari hasil coaching tersebut dengan menggunakan alur kita itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan bahwa dengan alur kita bisa menyepakati tujuannya. Ya, jadi tujuan yang coach kita sampaikan itu sudah sangat jelas, Bu, dan sudah sangat tepat. Kemudian mengidentifikasi dari masalahnya juga sudah cukup bagus, Bu. Kemudian hasil yang akan dia laksanakan melalui rencana-rencana, dia sudah bertemu dengan rekan sejawat dan dia akan mengembangkan dengan waktu dekat ini. Kemudian tanggung jawabnya tentu dia akan menyelesaikan permasalahannya sendiri, karena dari hasil yang sudah tadi kita sepakati dan dia sudah rencanakan, dan memang seperti dia sangat serius menyelesaikan masalah itu. Ya, alhamdulillah ya. Saya juga tadi melihat ya, sungguh luar biasa apa tadi yang Bapak kegiatan coaching kalian tadi ini sudah saya sajikan berdasarkan juga memang sesuai dengan alur kita ya. Tadi sudah ada tujuannya, kemudian ada sudah identifikasi masalahnya, rencana aksi nyatanya, kemudian juga tanggung jawabnya. Iya, baiklah. Saya ingin menanyakan lagi sedikit kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi yang barusan dilakukan. Ya, yang ini dikembangkan tentunya pada saat sepakati tanggung jawab itu dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana itu tadi menggunakan teknik pasar juga ya, jadi seperti itu. Baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak dan kemudian tadi saya sudah melihat kegiatan coachingnya alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ya, demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak. Ya. Saya ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar, Bu wabarakatuh. Ratna? Sudah siap melaksanakan proses coaching? Sudah, Pak. Ya, saya ini akan sebagai observer yang akan menilai rubrik diskusi pelaksanaan coaching Ibu. Ya, oke. Dalam pelaksanaan nanti diskusinya Ibu ada rubrik penilaian dari percakapan Ibu bersama coaching, di mana sudah bisa dilakukan apakah sesuai dengan prinsip coaching apa tidak. Kemudian sesuai dengan yang prinsip coaching, kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensinya. Itu salah satu contoh rubrik yang akan Ibu bisa jabarkan dan akan saya nilai ya. Oke. Tapi namun itu ada pertanyaan lagi, Bu. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu Pak ada 3. Yang pertama present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberi pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Jadi teknik rasa ya. Dari apa yang Ibu sampaikan, kompetensi mana yang lebih spesifik untuk ingin diobservasi oleh saya? Saya ingin yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh. Oke, karena tadi yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif, saya berharap dengan indikator ini saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau langkah-langkah yang dia bisa ambil dari permasalahannya. Ini mendengarkan aktif. Semoga bisa terpenuhi dari apa yang akan memantau proses coaching. Oke, silakan kita mulai. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke.
terkait pertemuan kita hari ini, saya ingin menanyakan sedikit hal. Apakah ada yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Karena Ibu tadi sempat menelpon bahwa ada sedikit yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Apa itu, Bu, kalau boleh tahu? Ya, kebetulan saya ada sedikit masalah ya terkait pembelajaran saya di sekolah. Ibu, terkait waktu saya, mungkin kita bisa memaksimalkan waktunya kita 15 atau sampai 20 menit aja Ibu ya, karena ada sedikit urusan yang saya harus kerjakan di luar. Oke. Apa yang ingin Ibu capai pada saat ini? Ya, pada saat saya teringat oleh Ibu ya, saya ingin mendapatkan satu solusi terkait dari permasalahan yang ada di sekolah saya, Bu. Oke. Apa yang Ibu harapkan pada sesi pertemuan kali ini? Mudah-mudahan saya dapat pencerahan atau jalan keluar atau solusi terkait dari masalah yang tersebut. Oke. Kalau untuk tujuan Ibu ke depannya? Ya, kalau tujuan ke depannya itu tidak lebih dari perbaikan atau meningkatkan kinerja pengelolaan pembelajaran saya di sekolah. Oke. Kalau ini saya boleh tahu masalah Ibu seperti apa sih sebenarnya, apa yang terjadi di sekolah Ibu? Ya. Masalah saya sih itu terkadang saya sudah mempunyai rencana, kemudian saya sudah ada sedikit harapan, keinginan, maksudnya bagaimana proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan lancar ya, dan menghadapi siswa, apalagi saya kan Bu di sekolah kelas rendah, kelas A, kemudian situ saya menghadapi siswa yang sangat aktif. Ya, jadi bagaimana mengontrol semangat saya, artinya tidak mudah putus asa, patah semangat, istilahnya tidak terpengaruh dengan keaktifan siswa tersebut yang menurut saya rumit. Oke, berarti di sini Ibu merasa di kelas Ibu itu banyak siswa yang aktif, jadi Ibu berusaha untuk mengontrol emosi Ibu supaya tetap stabil ya Bu dalam mengajar. Oke. Terhadap tujuan yang Ibu ingin capai, di mana posisi Ibu saat ini? Kalau tujuan yang saya ingin capai itu sepertinya kalau dilihat itu masih dalam satu pembelajaran ya. Kalau dibilang dari belajar. Oke, masih belajar ya? Iya. Oke, masih mengenali posisi Iya, Ibu. mengenali. Oke. Bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti itu yang terjadi sama Ibu? Dan menghadapi itu yang pertama ya saya menerapkan perasaan saya dulu, kemudian bagaimana saya tetap berpikir positif, melihat tujuan saya datang di sekolah apa, keinginan saya apa itu ya. Saya ingin mendidik murid saya ini yang tadinya rasa semangatnya itu kayak kurang ya, mungkin dari kegiatan pembelajaran saya di kelas yang mungkin monoton atau tidak menarik, sehingga anak tersebut tidak memiliki minat, artinya dia belajar tidak sungguh-sungguh, kayak tidak menyenangkan bagi anak tersebut. Dan juga saya, artinya kalau anak itu dalam keadaan acuh tak acuh ya, seperti tidak merespon apa yang saya katakan, maksudnya saya memberi kegiatan pembelajaran itu, bagaimana anak tersebut bisa fokus sama pembelajaran itu, masih ada sebagian yang gagal, artinya mereka pasif. Oke, dari sedikit yang Ibu ceritakan tadi, saya bisa sedikit mengambil titik temu di situ bahwa memang masih ada anak-anak Ibu yang tidak tertarik untuk belajar karena memang ada strategi-strategi yang mungkin mereka belum terima atau mereka belum sampai. Menurut Ibu, strategi apa yang Ibu ingin sampaikan supaya anak-anak ini perhatiannya sama Ibu kembali fokus? Iya. Strategi yang ini setidaknya ada perubahan ya. Saya ingin mengembangkan strategi yang dari sebelumnya belum pernah saya terapkan, saya ingin terapkan di dalam kelas saya. Misalkan strateginya itu yang kalau sebelumnya kan itu yang saya lakukan, pertama itu kalau masuk kelas itu kita melakukan doa bersama, kemudian melakukan strateginya kan di dalam kelas itu anak-anak ya, masuk anak-anak, jadi mereka mungkin kan anak-anak mereka butuh di belajar sambil bermain gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan dalam pembelajaran itu ada sejenis kuis, permainan atau game atau apa saja, kemudian melakukan ice breaking, kemudian kegiatan pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas tapi juga di luar kelas, artinya ya di lingkungan sekolah yang ada. Oke.
Berarti Ibu sudah melakukan berbagai macam strategi, berbagai macam metode. Oke, dilihat dari strategi Ibu, dilihat dari metode Ibu supaya anak-anak ini merasa tertarik kembali untuk belajar. Saya sudah melihat berapa sudah ada kemajuan dari Ibu untuk melakukan sedikit perubahan. Nah, terkait strategi Ibu ini, apakah sudah berjalan atau belum berjalan? Sebagian sudah berjalan dan sebagian juga belum. Yang mana yang belum berjalan? Kalau yang belum berjalan itu tentang strategi penggunaan perangkat ajar ya Bu. Selain itu mungkin anak-anak kan senang yang namanya visual, gitu ya, gambar. Tapi saya ingin seperti anak tersebut belajar sambil menonton sambil belajar. Teknik itu yang ingin saya gunakan di dalam kelas. Tapi hanya terkendala dengan sarana dan prasarana dan istilahnya sudah ada media tapi terbatas. Kemudian untuk penggunaannya kan itu membutuhkan listrik untuk sambung menyambungnya, gitu ya. Dan itu masih kurang. Saya masih membutuhkan tenaga teknis yang bisa membantu saya. Kebetulan kelas saya dengan adanya listrik tersebut itu lumayan jauh, jadi agak berepotan. Oke, begitu. Tadi setelah proses coaching Ibu, kita berada pada pasca observasi. Iya. Ya. Jadi di sini ada hal yang ingin saya sampaikan setelah saya memperhatikan Ibu dari proses coachingnya Ibu, ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapai pengembangan yang diinginkan? Saya tadi sudah melakukan proses dengan menggunakan alur tirta, di mana saya melakukan pertama tujuan dulu, terus saya mengidentifikasi permasalahannya, kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan, jadi coach saya bisa memberi dia aksi apa yang dia akan lakukan, terus saya sudah menanyakan komitmen apa yang sudah dia lakukan. Jadi betul apa yang disampaikan dan sudah saya catat beberapa yang sangat biasa ya. Kemudian di sini Ibu sudah juga melaksanakan prinsip coaching. Ibu sudah melaksanakan kemitraan, yang mana sudah melakukan proses kreatif ya, kreatif dengan menanyakan pertanyaan aktif dan terakhir memaksimalkan potensi coach itu sendiri. Itu sudah dilakukan ya Bu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana proses alur tirta. Jadi coach saya bisa menerapkan itu sehingga banyak coach nanti yang menemukan permasalahannya atau menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Ibu supaya coach tersebut menemukan potensinya sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Ibu ya. Nah, mudah-mudahan itu terlaksana semua dan ke depan bisa tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Helni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, pada hari ini Ibu akan melakukan proses coaching pada coach Ibu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya akan diskusikan sama Ibu terkait rubrik penilaian. Bisa Ibu? Insya Allah bisa Bu. Oke, pada proses ini saya akan menilai Ibu terkait apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach Ibu, dan bagaimana coach Ibu bisa merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu. Dan yang terpenting Ibu, yang Ibu harus lakukan pada proses coaching kali ini yaitu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kita melakukan Ibu melakukan proses coaching, saya boleh melakukan pertanyaan sama Ibu sedikit saja, boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Oke. Yaitu yang pertama, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coach Ibu pada kali ini? Iya, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coach saya itu yang pertama dari diri saya itu adalah kehadiran penuh. Kemudian saya mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Oke. Terus kompetensi yang manakah yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan yang utamanya itu adalah mendengarkan
dan aktif supaya bagaimana nanti coach saya bisa menggali potensi untuk untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, baik Bu. Eh, nah, satu lagi Bu, boleh ya? Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu ambil, yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu selesaikan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya sampaikan yaitu adalah pertama, dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara beruntun, kemudian saya bisa menggali ide-ide pada coaching saya agar beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang. Oke, terima kasih Ibu. Nah, dengan demikian hari ini Ibu bisa melakukan proses coaching Ibu kepada coach Ibu. Semoga proses coaching kali ini berjalan dengan lancar dan maksimal. Oke, terima kasih Bu. Silakan melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Sama, alhamdulillah baik. Tapi saya ada masalah ini Bu, bisa saya mengungkapkan sedikit permasalahan saya? Ya, silakan. Jadi gini, dalam proses pembelajaran saya itu kan anak-anak itu masuk pukul 7.30 dan selesai di pukul 13.45. Iya. Namun ini di saat pembelajaran itu ada waktu istirahat. Ini anak-anak di waktu istirahat ini biasa istirahat dia lupa kembali masuk Bu. Dia mungkin senang di kantin atau bermain. Seperti itu mungkin permasalahan saya. Oh, seperti itu. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini apa yang ingin Bapak utarakan? Ya itu tadi Bu, bahwasanya dalam proses pembelajaran saya ketika masuk pukul 7.30, siswa itu di saat jam istirahat ya enggan kembali masuk belajar, mungkin karena mereka merasa bosan belajar dengan saya, atau lebih banyak mereka bermain di kantin, bermain game online mungkin, atau bercanda dengan temannya, seperti itu Bu. Oh iya ya, jadi tadi yang Bapak utarakan, saya sedikit menangkap bahwa pada saat jam istirahat di situ siswa sudah istilahnya kayak pada lupa bahwa akan ada lagi pembelajaran berikutnya. Iya, walaupun masuk jam pelajaran saya. Iya, meskipun sudah pada saat jam pembelajaran itu ya, seharusnya mereka sudah masuk, tapi terkadang masih banyak yang tidak banyak masuk. Di luar, harus diumumkan atau gimana caranya, hanya sedikit yang kembali masuk, bahkan 1/2 dari jumlah itu ada mungkin pulang atau gimana, saya tidak paham juga. Jadi menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita ini? Ya, saya berharap dari tujuan kita ketemu di sini Bu, saya ingin banyak bercerita tentang permasalahan saya. Semoga dengan saya bercerita dengan Ibu ada hal-hal positif yang bisa saya petik dan kembangkan ketika nanti masuk di pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya Pak. Iya, menurut pengamatan Bapak terkait tadi itu ya permasalahan dalam saatnya sudah dalam kegiatan pembelajaran, tapi masih ada siswa yang lupa ya bahwa pembelajaran masih berlanjut, belum jam pulang itu ya. Iya, hanya istirahat sejenak saja. Apa penyebab dan permasalahan yang Bapak temukan dari itu? Ya, setelah saya koreksi dan cek melalui ketua kelasnya, biasanya sih ketua kelas saya putus untuk mengecek siswa yang ada di kantin. Ketua kelas mengatakan rata-rata mereka setelah makan dia bercanda dan bermain game online Bu. Sambil bermain game online kadang juga ada yang merokok. Itu sebenarnya sih bukan di wilayah sekolahnya kita, ini berada di luar sekolahnya kita. Jadi kantin ini ada di sebelah wilayah dari lingkungan sekolah ini. Jadi agak kurang bagus juga kalau misalnya kita atau saya dengan teman-teman guru lain mengecek ke sana, sehingga itu bukan wilayah kita. Jadi saran kepala sekolah ada baiknya jangan dikerasi anak-anak yang ada di situ, cukup diberi peringatan saja. Namun yang seperti itulah mereka tidak mengindahkan, bahkan ada taruh sepeda motornya di situ, yang waktu belum pulang dia sudah pulang dengan membawa lari motor, dia tidak parkir di parkiran seperti itu. Pulang dengan sendirinya tanpa sepengetahuan ya Pak. Iya. Menurut pengamatan Bapak, apa dari kondisi tersebut ya, kondisi ideal apa yang ingin dicapai oleh Bapak? Iya, harapan saya sebenarnya dari masalah siswa ini, saya sangat berharap sih semuanya masuk untuk bisa melanjutkan pembelajaran dari saya. Bisa jadi karena full jam pelajaran dari saya itu 8 jam, ada muncul kebosanan. Nah,
Tapi saya tetap mencari solusi pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai media-media pembelajaran, seperti saya menghadirkan video-video pembelajaran, kemudian materi-materi seperti kuis yang mereka bisa asik dalam melaksanakan pembelajaran itu. Iya, jadi Bapak sudah menerapkan itu ya, maksudnya sudah ada beberapa strategi yang Bapak gunakan untuk bisa menarik perhatian siswa tersebut agar tidak lupa bahwa pada saat sudah jam pembelajaran mereka sudah masuk itu ada ketertarikan, istilahnya menarik perhatian mereka mereka saya tidak mau dulu pulang sama ada lagi ini, menarik rasa penasaran mereka. Betul. Di situ saya bisa sebenarnya menerapkan satu strategi diferensiasi, Bu. Saya dapat materi diferensiasi untuk memetakan gaya belajar dan keinginan siswa belajar seperti apa, karena di situ memang ada condong kemarin saya memberi mereka pelajaran dengan buku catatan, ada juga yang malas menulis, salah satunya itu. Tapi ketika saya menghadirkan sebuah video pembelajaran, antusias luar biasa. Di situ saya bisa menerka bahwasanya mungkin saya bisa menghadirkan pembelajaran yang media pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin mereka butuh suasana yang baru. Itu ya. Dari kondisi sekarang dilihat dari skalanya, kira-kira Bapak berada di skala berapa? Misalkan dari 1 sampai 10 itu Bapak berada di skala yang berapa? Rentan skala saya itu di posisi 6 ya. Di situ saya lihat memang belum antusias semua, baru 1/2. Tapi mungkin bisa bergeser kalau nanti ada upaya-upaya yang nanti bisa saya lakukan. Iya, dari skala itu langkah-langkah apa yang menurut Bapak bisa dapat atasi dari permasalahan tersebut? Yang pertama, setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, akan membagi kategori siswa yang ingin belajar dengan video pembelajaran, dengan modul buku-buku yang ada di perpustakaan. Saya sebenarnya mau menerapkan proses pembelajaran ini yang dipantau oleh orang tua siswa tersebut. Contohnya misalnya saya akan membuat grup WA di mana di situ ada orang tua siswa yang akan bersifat percakapan satu arah dari saya yang melaporkan kondisi-kondisi pembelajaran baik secara foto atau video bisa saya laporkan. Bahkan kalau perlu absensi secara online bisa saya share, dan tiap minggu atau beberapa waktu saya bisa share dan mereka bisa lihat orang tua siswa tersebut. Menurut Bapak apakah metode itu akan berhasil? Sebenarnya ini baru saya mau mencoba metode ini, tapi peluang untuk berhasil itu saya rasa bisa 80%, karena ini memantau kehadiran siswa yang tidak sampai ke sekolah atau yang istirahat belum kembali ke kelas atau mungkin langsung pulang, karena itu tadi kebosanan itulah yang mereka anggap tidak nyaman, sehingga gaya seperti itu yang saya terapkan. Kalaupun tingkat keberhasilannya rendah, tetap saya akan evaluasi. Tetap dievaluasi ya. Jadi apakah dari metode yang akan Bapak terapkan tadi saya rasa cukup sangat bagus itu istilahnya. Jadi maksudnya ada pengembangan atau perubahan sedikit yang adakah lagi metode yang lebih lebih spesifik yang ingin Bapak terapkan? Ya, metode yang saya terapkan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas. Ini bisa ampuh karena pernah saya alami yang ini. Kalau ini gitu sebenarnya. Di sini bagaimana siswa berperan aktif melihat proses praktek di luar kelas. Tapi suasananya harus teduh, jangan panas atau mungkin hujan. Nah, jadi harus nyaman ya siswanya. Pernah saya terapkan itu dan memang antusias di situ. Kalau yang tadi mengundang orang tua siswa di grup itu baru saya mau lakukan, tapi keberhasilan yang pernah saya lakukan sebelumnya itu seperti pembelajaran di luar kelas, dan mungkin itu akan saya mau coba lakukan. Iya, dari metode itu kira-kira menurut Bapak tingkat keberhasilannya itu bisa mencapai Bapak ingin capai itu skala dari misalkan dari 1 ke 10 itu yang Bapak capai itu ke berapa? Kalau yang pembelajaran luar kelas saya berharap di rentan di angka 9 karena sudah pencapaiannya sudah cukup. Bahkan teman-teman guru yang lain mengapresiasi karena memang sih gaya belajar siswa di kelas saya ketika di kelas lain juga memang menurun, Bu. Di sini saya harus mengubah taktik saya sebenarnya dari masalah itu. Kan sebenarnya permasalahan saya ini
berunut dari guru-guru yang lain ya. Sebelumnya juga seperti itu gaya belajar siswa, makanya saya mau coba apa begitu. Tapi tentu saya harus berkonsultasi ke kepala sekolah. Iya, harus berkonsultasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Iya, itu termasuk salah satu rencana ya. Iya. Adakah rencana lain Bapak setelah percakapan kita hari ini? Iya. Apa yang ingin dilakukan untuk Solusi lainnya, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang memang sebelumnya juga menerapkan pembelajaran di luar kelas. Di situ saya bisa dapat ilmu atau tambahan referensi pembelajaran yang bisa saya tambahkan dari pelaksanaan sebelumnya. Kapan akan Bapak lakukan kolaborasi tersebut? Proses pembelajaran ini ya tentu saya akan lakukan minggu depan, karena ini saya harus lebih cepat. Mengingat kalau dibiarkan terus siswa tersebut itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus. Iya. Komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Iya. Untuk komitmen ini saya akan berkonsolidasi dengan kepala sekolah dan pihak keamanan sekolah, Pak Satpam dan wali kelas siswa tersebut. Itu harus saling berkomitmen penuh bahwasanya dalam menjaga siswa ini bukan hanya saya sebagai guru, tentu sebagai wali kelas juga dan kepimpinan sekolah. Intinya harus ada kerjasama ya, Harus kolaborasi, bukan hanya Bapak sendiri saja, tapi semua ya, semua pihak yang dalam ini satuan pendidikan tersebut. Iya, oke, bagus ya. Ada tidak dukungan seperti dari rekan sejawat yang dukungan lain yang Bapak butuhkan? Ada teman yang sudah sebelumnya menerapkan pembelajaran di luar kelas. Kalau pembelajaran yang melibatkan siswa dengan orang tua di grup ya, itu baru saya mau coba, dan tetap saya berkonsolidasi dengan teman ya. Iya. Oke, dari percakapan ini saya rasa Bapak sudah menemukan solusi tersebut. Iya, dari tadi bagaimana permasalahan yang Bapak temui, kemudian rencana yang ingin Bapak lakukan, perubahan seperti apa, yaitu meningkatkan metode pembelajaran di kelas, kemudian juga kerjasama dengan orang tua, kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian meminta persetujuan dari kepala sekolah. Apakah Bapak bisa menyimpulkan dari percakapan kita hari ini? Iya, jadi simpulannya sangat bagus sekali kita bisa berjumpa Bu, karena permasalahan saya tadi itu bagaimana dengan siswa saya ada yang tidak kembali setelah istirahat, dan solusinya itu butuh strategi pembelajaran. Kalau awal pembelajaran jam 7.30 sampai pukul 9 itu masih semangat, tapi dia akan kurang semangat di pukul 10 selebihnya. Itu akan saya gunakan strategi Bu, saya akan melakukan strategi kuis dan strategi pembelajaran di luar kelas. Itu kesimpulannya. Iya, strategi pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa, agar maksudnya mereka saya senang belajar antusias, ini, kesenangan, itu menyenangkan dan tentunya mengundang kebahagiaan untuk siswa dalam belajar. Merasa lega bisa bicara dengan Ibu. Mungkin kalau hasil yang sudah saya capai akan saya kembali memanggil Ibu untuk evaluasi dari pelaksanaan saya. Oke, insya Allah tinggal Bapak tentukan saja waktunya, dan saya insya Allah akan bersedia meluangkan waktu apabila Bapak pasti membutuhkan dan saya harap kita bisa bertemu di kemudian hari setelah Bapak melakukan proses pembelajaran sesuai rencana yang ingin Bapak terapkan. Demikian perjumpaan kita hari ini. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, apakah Ibu tadi sudah melakukan proses coaching? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, nah tadi Ibu sudah melakukan proses coaching. Sebelum kita penutupan, saya sedikit mau menanyakan beberapa hal terkait pasca observasi. Boleh Ibu? Boleh, Bu. Oke, yang pertama yaitu apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait tujuan yang ingin diinginkan? Iya. Tadi yang sudah saya lakukan adalah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach sesuai dengan alur cerita. Oke, setelah saya melihat tadi dari proses coaching Ibu, memang Ibu sudah menerapkan prinsip coachingnya itu tentang pertama satu kemitraan, di mana di sini Ibu memposisikan diri Ibu setara dengan coaching. Terus yang kedua, Ibu sudah melakukan proses kreatif, yaitu Ibu menggali ide-ide atau solusi dari coaching itu sendiri. Terus yang ketiga, tadi saya juga melihat Ibu sudah memaksimalkan potensi sesuai dengan teknik rasa, di mana
coach ibu tadi itu menemukan banyak solusi dan banyak ide-ide dari permasalahan yang dia sendiri yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dari permasalahan yang dia ungkapkan tadi. Oke, nah yang ketiga ibu ada pertanyaan lagi, yaitu apa yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan ibu lakukan? Iya, yang ingin saya kembangkan itu adalah tentang kehadiran penuh saya untuk bagaimana supaya coach saya itu bisa lebih terbuka lagi terhadap saya dan menyampaikan unek-uneknya dari masalah yang dihadapinya. Oke, makasih banyak Ibu sudah berbagi pada hari ini terkait proses Ibu melakukan coaching. Semoga kedepannya Ibu bisa memaksimalkan potensi Ibu terkait proses coaching dan bisa menjadi coach yang baik lagi kepada coach-coach Ibu selanjutnya. Insyaallah, amin. Oke, makasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum